أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak PJ Kepala Kampung Jontor beserta dengan seluruh jajarannya. Kemudian kata-kata penghormatan juga teristimewa kepada pimpinan Muspika yang berhadir Kecamatan Penanggalan. Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita hadir Bapak Kapolsek. Kemudian ada juga Bapak Babinsa, Ketua BPG beserta dengan anggota, Bapak-bapak kadus, seluruh perangkat desa. Sama-sama kita muliakan orang-orang tua kami, pengurus jamaah, khatib bilal di masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tuan-tuan guru kita, pimpinan pondok pesantren DMT Jontor. Alhamdulillah juga ada senior kami Ustadz Tengku Haji Iskandar LC selaku dai perbatasan yang ditempatkan di Kampung Jontor ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dirahmati oleh Allah, juga yang kami hormati dan kami banggakan, kami sayangi anak-anak kami, santri dan santriwati pondok pesantren DMT Jontor yang berbahagia. Bapak ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Jontor yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Walaupun sebenarnya senior kami ada di sini, yaitu Ustadz Haji Iskandar. Cuman karena beliau amanahkan mohon kepada kami untuk mengisi acara pada malam hari ini, jadi Bapak Ibu hadirin tidak ada niat untuk menggurui kita semua, cuman hanya sekedar mengulang kaji tentang peristiwa kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad adalah manusia teristimewa, khairul anam, sebaik-baik manusia yang sengaja Allah utus ke permukaan bumi ini untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Alhamdulillah, dengan berkat perjuangan Nabi Muhammad dengan para sahabat, sampailah Islam itu ke kota Sadaqata Subul Salam. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita dilahirkan dari rahim yang muslim, kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat muslim, beragama Islam, mempunyai keimanan kepada Allah. Tentu harapannya nanti kita semua mati membawa agama, iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia. Salah satu gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Apa itu Habibullah? Kekasih Allah. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah manusia pilihan? Kalau kita buka sejarah, ternyata ada 124.000 nabi. Ada 124.000 nabi. Di antara yang 124.000 nabi itu 313 sebagai rasul. Berarti bisa dipastikan kalau dia nabi belum tentu menjadi rasul. Satu lagi, ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu disaring lagi, diambil 313 diangkat menjadi rasul. Minhum qasasnahum alaih. Di antara yang 313 itu, sebahagian di antara mereka kami ceritakan kepadamu, kata Allah, dan sebahagian lagi kami rahasiakan kepadamu. Dari yang 313 nabi dan rasul ini, wajib kita ketahui 25 nabi dan rasul. Itulah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi 124.000 nabi disaring 313 diangkat menjadi rasul. Yang 313 itu disaring lagi menjadi 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 nabi dan rasul itu diambil dari 5 orang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Siapakah dia? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi diambil 313, diambil 25 nabi dan rasul, dipilih lagi 5 orang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Dari yang 5 orang ini diambil satu disebut dengan Habibullah. Siapakah dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, Nabi Muhammad ini bukan manusia sembarangan. Memang benar-benar dia manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi dia istimewa, tentu umatnya juga istimewa. Ternyata kita ini adalah umat istimewa, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah malam hari ini kita peringati sejarah kelahiran Nabi Muhammad sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara yang kita buat malam hari ini adalah bukti tanda cinta kita. Pemerintah, masyarakat, semua kita elemen masyarakat yang ada di Kampung Jontor ini sebagai bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapannya kita semua nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, Allah sampaikan dalam Al-Quran, ada nanti satu masa
ada satu waktu nanti di mana pada waktu itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu waktu nanti kata Allah di mana waktu itu kita mengharapkan pertolongan Nabi. Kapan waktu itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kata Allah, tiada berguna lagi harta yang menjulang tinggi. Tak ada lagi gunanya. Tiada berguna lagi anak yang kita bangga-banggakan. Tak berguna lagi harta, jabatan, kedudukan yang saat ini kita miliki. Kecuali orang-orang yang nantinya datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah ini bahagian dari hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang bersih, sehingga kita nanti mudah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satu keistimewaan. Apalagi keistimewaan Nabi Muhammad jauh hari sebelum Nabi Muhammad lahir sudah diinformasikan. Sudah Allah ceritakan dalam kitab Taurat, sudah Allah ceritakan dalam kitab Zabur, sudah Allah ceritakan dalam kitab Injil. Kita yang hadir ini belum kita lahir belum ada yang diberitahukan. Bahkan setelah kita lahir baru dikasih nama. Nabi Muhammad belum dia lahir sudah diberitakan. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa kata Nabi Isa? Saya ini adalah Rasul Allah, musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan kitab yang ada di tangannya. Saya benarkan dengan kitab Injil. Wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira kepadamu bahwa akan lahir nanti di akhir zaman seorang rasul yang namanya terpuji, Ahmad. Ahmad di situ diartikan terpuji. Karena ayat inilah banyak orang menyalahkan. Ya, bukan Muhammad, Ahmad. Berarti ada lagi Nabi setelah Muhammad, Ahmad. Lahirlah Ahmad Musaddiq. Alhamdulillah, Ahmad Musaddiq lahir. Nabi palsu Ahmad Musaddiq. Diselewengkannya ayat itu karena kata ayat itu wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti di akhir zaman seorang nabi namanya Ahmad, bukan Muhammad. Berarti Muhammad itu bukan akhir zaman. Nabi akhir zaman ada lagi lahir setelah Muhammad namanya Ahmad. Ahmad di situ maksudnya terpuji namanya. Siapa yang terpuji namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, tidak ada lagi lahir Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau nanti ada di akhir zaman orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi, walaupun dia hebat, walaupun dia jago, luar biasa kekuasaannya, luar biasa keistimewaan, kalau dia mengaku dia Nabi, katakan kepadanya anta kadzdzab. Apa artinya? Kamu adalah pendusta, karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah ayahnya Abdullah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Abdullah ini orang istimewa. Orang istimewa, keturunan Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena Nabi Muhammad ini istimewa, makanya Nur Muhammad ini dipindahkan dari Nabi Adam ke Nabi Sis kepada keturunan berikutnya, yang semuanya itu adalah orang-orang yang terjaga nasab dan keturunannya. Sampailah Nur itu kepada ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah.
Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah menemukan pasangan hidupnya yang bernama Aminah. Terjadilah pernikahan Abdullah dengan Siti Aminah, yang mana Abdullah pada saat itu berumur 19 tahun, sedangkan Aminah pada saat itu berumur 17 tahun. Terjadi pernikahan. Terjadi pernikahan. Suaminya baik, istrinya baik, maka akan lahir anaknya, anak yang baik-baik. Begitu kan konsep. Abdullah itu orang baik, Aminah itu orang baik, maka lahir anaknya orang terbaik. Berarti Bapak Ibu hadirin, dari sejarah Nabi ini bisa kita perhatikan, kalau kita ingin mengharapkan anak yang baik, jadilah ayah yang baik. Kalau kita ingin mengharapkan putri yang baik, jadilah istri yang baik. Ketika baik suaminya, baik istrinya, maka akan lahir anaknya, anak yang baik. Kalau istrinya tak baik, suaminya tak baik, dikhawatirkan anaknya lahir tak baik. Bapak Ibu hadirin, harus menjadi orang yang baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, terjadi pernikahan Abdullah dengan Aminah. Bulan pertama bahagia, disebut dengan bulan madu. Bulan pertama bahagia. Natap Bang, semua kami yang ada di sini sudah merasakan, anak-anak kami belum. Jangan sekarang dulu ya, sekolah dulu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil marwiyah. Ketika umur kandungan Nabi 2 bulan, ayahnya Abdullah pergi berniaga ke negeri Syam. Pulang dari negeri Syam, Abdullah jatuh sakit. Akhirnya Abdullah meninggal dunia di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Pada saat itu umur Nabi 2 bulan dalam kandungan. Coba kita bayangkan betapa sedihnya hati Aminah, pengantin baru 2 bulan, anak kandungan sudah 2 bulan meninggal suami. Sedih. Pengantin baru, kandungan baru berumur 2 bulan, sudah ditinggalkan suami. Terjadi. Masya Allah. Ternyata Aminah lama dalam hidupnya dalam keadaan menduda, dalam keadaan janda. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya Nabi Muhammad itu dipastikan lahir dalam keadaan yang yatim. Bapak Ibu hadirin, itulah yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana ma'aka fil yatim. Saya beserta dengan orang yang perhatian terhadap anak yatim seperti ini dalam surga, kata Nabi. Kenapa Nabi katakan seperti itu? Karena Nabi Muhammad pernah merasakan hidup dalam keadaan yatim. Dia rasakan bagaimana hidup dalam keadaan yatim, bagaimana pahitnya hidup dalam keadaan yatim. Di saat orang memanggil ayah, dia tahu kepada siapa dia sampaikan dia memanggil ayah. Sedih. Makanya Bapak Ibu hadirin, di setiap ada acara-acara maulid-maulid, selalu orang perhatian terhadap anak yatim. Kenapa? Karena di maulid itu dikupas sejarah kehidupan Nabi. Ternyata Nabi hidup dalam keadaan yatim. Dari situlah timbul kepedulian terhadap anak-anak yang Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ud yatim. Kalau masyarakat Jogor ini orang hebat-hebat, kaya-kaya,
sayangnya luar biasa, tapi tidak memperhatikan anak yatim. Disebut dengan yatimul yatim, orang yang menelantarkan anak yang 2 bulan umur Nabi dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Karena Aminah bersedih ditinggalkan suami tercinta, makanya Aminah itu setiap bulan didatangi para nabi memberikan kabar gembira kepada Aminah. Ya Aminah, jangan terlalu bersedih wahai Aminah. Kami tahu perasaan wahai Aminah. 2 bulan pernikahan dengan Abdullah, suamimu sudah meninggal. Tapi perlu ketahui wahai Aminah, sesungguhnya orang yang ada di rahimmu itu bukan orang sembarangan. Dialah kekasih Allah, manusia pilihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihibur Allah Aminah setiap bulan dengan kedatangan para nabi dan para malaikat. Nanti orang yang berduka dihiburlah. Kita pun begitu, kalau ada tetangga kita bertangsi. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Kalau sudah bulan keenam, biasanya seorang ibu yang mengandung sudah payah bernapas. Menengok kakinya pun tak bisa lahirnya. Anak sudah besar perut, galang payah, gundul payah, apalagi lumpuh, payah. Tapi Nabi Muhammad ini Nabi istimewa. Apa disederahkan dalam kitab, dalam sejarah berjanji ini disebutkan, ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad tidak pernah merasa kesusahan dan tidak pernah merasa kesakitan. Begitulah istimewanya Nabi Muhammad. Tidak seperti kandungan biasa. Aminah tak pernah mengidam yang aneh-aneh. Kalau istri kita nampak jam 2 malam minta bakso. Jam 2 malam gade bakso agak pun. Keluar lagi kita cari ke lapangan beringin, masih ada itu. Jam 2 malam bakso. Nah, kalau jam 2 malam dinginlah baksonya. Tapi karena tadi perhatian kita sama istri tadi, tak kita beli nanti, tak apa yang terjadi, kita beli juga dingin. Sampai rumah udah capek, kita beli panggung, udah dingin baksonya nggak dimakan. Bapak Ibu hadirin, tapi Aminah tidak pernah begitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, genaplah umur kandungan Nabi 9 bulan. Pada hari Isnin menjelang pagi akan dilahirkanlah Nabi termulia ke permukaan bumi. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad banyak peristiwa yang terjadi, banyak berhala-berhala yang disembah kaum musyrikin pada saat itu berhancuran. Api agama Majusi tidak pernah padam-padam. Ketika kelahiran Nabi Muhammad padam pada saat itu. Banyak istimewa yang terjadi. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini merasa bersenang, bahagia karena akan lahir sebuah manusia pilihan. Kelahiran Muhammad ini bukan hanya rahmat bagi orang Islam, bukan hanya rahmat bagi ikan, bukan hanya rahmat bagi manusia, tapi Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Makanya waktu kelahiran Nabi Muhammad ini, semua makhluk yang ada di dunia ini berbahagia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi manusia, rahmat bagi jin, rahmat bagi ikan, rahmat bagi ayam, rahmat bagi binatang tumbuhan, rahmatan lil alamin. Biasa Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin, kalau kita buka sejarah, Bapak Ibu hadirin, walamma
Ketika genap umur kandungan Nabi 9 bulan, hadara mauladihi, maka lahirlah, maka hadirlah ketika kelahiran Nabi Muhammad itu 2 perempuan teristimewa. Waktu Nabi Muhammad lahir, siapa yang hadir itu? Asia dan Maryam datang. Tapi Asia dan Maryam ini bukan bertindak sebagai bidan. Itu dah. Banyak orang beranggapan dialah bidannya, Asia dan Maryam. Mereka cuma hadir, tapi yang menjadi bidan, bertindak bidan waktu kelahiran Nabi Muhammad itu namanya Syifa. Siapakah Syifa itu? Ibunya Abdurrahman bin Auf. Wah, makanya ada rumah sakit Syifa. Syifa artinya memang obat. Itu bertindak sebagai bidan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika lahir Nabi Muhammad semua bergembira, semua senang, maka diberitakanlah kabar ini kepada kakeknya Abdul Muthalib. Begitu dapat kabar Abdul Muthalib bahwa cucunya telah lahir dari anaknya almarhum Abdullah, dia pun bersegera berlari. Kenapa? Karena dia tahu isi hati Aminah. Abdul Muthalib tahu isi hati Aminah. Sisi lain menantu saya itu bahagia karena kelahiran anak pertamanya, tapi di sisi yang lain berkecamuk hatinya. Kenapa berkecamuk hatinya? Anaknya lahir dalam keadaan yatim. Tahu Abdul Muthalib, saya tahu Aminah bahagia karena telah lahir anaknya, tapi di sisi lain berkecamuk hatinya, dia bersedih. Kenapa bersedih? Anaknya lahir dalam keadaan yang pernah merasakan ini, ibu yang pengalaman bagaimana sih? Karena Abdul Muthalib tahu itu, makanya Abdul Muthalib berlari, dikejarnya cucunya ini, dikejarnya, digendongnya. Bapak Ibu hadirin, begitu digendongnya, dibawanya keliling Ka'bah Nabi Muhammad ini. Setelah dibawa keliling Ka'bah, maka apa kata Abdul Muthalib? Saya berilah nama cucu saya ini dengan sebutan Muhammad. Datang pemuka Quraisy, ya, Abdul Muthalib dia, kenapa diberi kasih nama cucu Muhammad? Banyak orang heran. Kenapa orang heran? Karena nama Muhammad pada saat itu belum populer. Yang populer nama pada saat itu Abu Lahab, itu Abu Jahal, Abu Thalib, itu terkenal. Kalau Muhammad belum terkenal. Apa kata kakeknya Abdul Muthalib? Saya berharap cucu saya ini seperti namanya, terpuji di langit, terpuji di bumi. Makanya Bapak Ibu hadirin, dari nama Muhammad ini, sekalipun banyak orang yang mengejeknya, dia tetap sebutkan nama Muhammad itu dengan sebutan Muhammad. Tetap terpuji Nabi Muhammad, sekalipun banyak orang yang mengejeknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka sampailah kabar ini kepada Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah ini adalah hamba sahaya miliknya Abu Lahab. Suwaibatul Aslamiyah lah yang menyampaikan berita ini kepada Abu Lahab. Wahai majikanku Abu Lahab, telah lahir kemenakanmu dari almarhum Abdullah, sudah lahir saat ini. Maka Abu Lahab berlari, senang dia, saking senangnya Abu Lahab ini, dimerdekakanlah Suwaibatul Aslamiyah. Tapi dengan syarat Suwaibatul Aslamiyah ini harus menyusukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu susu Nabi Muhammad yang pertama adalah Suwaibatul Aslamiyah. Menurut riwayat, Nabi Muhammad hanya disusukan ibunya 3 hari. Setelah 3 hari, maka dia disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Menurut riwayat, hanya seminggu Nabi Muhammad disusukan Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini orang Bani Sa'ad.
Kalau kita baca sejarah, aku pun belum pernah ke situ. Katanya 60 km dari kota Makkah, Bani Sa'ad ini. Pernah suatu saat Bani Sa'ad ini mengalami pajak kering, perusahaan payah cari usaha, cari pekerjaan payah, pajak ini pada saat itu. Sehingga onta-onta orang kampung Bani Sa'ad kurus-kurus, tidak bisa cari makan. Akhirnya emak-emak, ibu-ibu yang ada di Bani Sa'ad ini semua sepakat berangkat ke kota Makkah. Ngapain ke kota Makkah? Mencari pekerjaan. Apa pekerjaannya? Mencari bayi-bayi yang ingin mau disusui. Oh, itu pekerjaannya, mau disusui. Upahnya nanti sebagai kebutuhan mereka setiap hari. Termasuk diantaranya di situ adalah ada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah orang miskin, orang susah. Wah, paling susah. Saking susahnya, mohon maaf, air neneknya pun tidak berasa. Kurus, ontanya kurus, nggak mengeluarkan susu ketika ada perang. Susah. Halimatus Sa'diyah pun berangkat dari Bani Sa'ad menuju kota Makkah mencari bayi yang ingin mau disusui. Mereka berangkat dengan beberapa kelompok rombongan dari Bani Sa'ad karena Halimatus Sa'diyah ini menunggangi unta yang kurus sehingga mereka terlambat nyampe ke kota Makkah. Begitu mereka nyampe ke kota Makkah, rombongan yang lain sudah pada megang anak sudah dapat, tinggal Halimatus Sa'diyah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang anehnya Nabi Muhammad ini tidak ada orang yang mau menyambut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad anak yatim. Kalau anak yatim tidak ada uangnya. Akhirnya tidak ada yang mau kepada Nabi Muhammad. Ternyata Muhammad itu sudah ditakdirkan Allah jatahnya Halimatus Sa'diyah. Datang suaminya Halimatus Sa'diyah katakan, kita sudah terlambat nyampe kemari, nggak dapat kita lagi. Tapi ada saya kabar namanya Muhammad di sana, anak yatim dia. Dia adalah kita bawa, mana kita tidak ada bawa anak pulang kita ke kampung. Jangan kita harapkan lagi upahnya, kita harapkan adalah keberkahan dari Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pun diambil Halimatus Sa'diyah. Ternyata Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad itu memang membawa berkah. Begitu Nabi Muhammad digendong Halimatus Sa'diyah, bertambah kecintaan Halimatus Sa'diyah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia pulang ke kampung, semua binatang ternaknya gemuk-gemuk. Kaya dia, dulu jadi ejek karena miskinnya, sekarang dibicarakan karena kayanya. Mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendadak Halimatus Sa'diyah menjadi kaya, sehingga orang saking berbisik mungkin Halimatus Sa'diyah itu sudah punya tuyul itu. Memang begitu. Kalau ada orang mendadak kaya itu sudah datang bersangka yang lain. Iya. Nampaknya dia melihara tuyul itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Halimatus Sa'diyah. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh Halimatus Sa'diyah sampai Nabi Muhammad berumur 4 tahun. Ketika Nabi Muhammad berumur 4 tahun, maka Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada ibunya. Bapak Ibu hadirin, ternyata Nabi Muhammad hanya bersama dengan ibunya 2 tahun. 6 tahun umur Nabi, ibunya meninggal dunia. Setelah Nabi ibunya meninggal dunia, maka dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun Nabi Muhammad bersama dengan kakeknya. Ketika umur Nabi berumur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal dunia, maka dia tinggal bersama dengan pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Bersama pamannya lah dia lama sampai dia menikah. 25 tahun umur Nabi, dia menikah dengan seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah. Khadijah berumur 40 tahun, tapi orangnya cantik kaya raya. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah bukan Nabi yang bertanya kepada Khadijah, tapi Khadijah yang meminta. Kalau bahasa sini dicubit. Aku pernah dicubit, jelek-jelek ini pun pernah dicubit ini. Datang orang ke rumah,
begini agak kain Pak Ustaz, begini. Kata si Anu, tamu aja Pak Ustaz jadi menantunya ada. Bukan sekali 2 kali. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, 40 tahun Nabi dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 40 tahun yang merupakan umur keemasan, umur yang paling berharga. Apa kata Nabi, man balaghal arba'in, siapa yang sudah sampai umurnya 40 tahun, walam yaqlik walam yaqlik hasanatahu sayyi'atahu, orang yang berumur 40 tahun sedangkan kebaikannya belum pernah mengalahkan keburukannya, berarti masih banyak keburukan yang dilakukan daripada kebaikan. Umur sudah 40 tahun. Kalau begini orangnya, apa kata Nabi? Siapkan saja tempatnya dalam hati neraka. 40 tahun ini umur emas, butuh kita kesadaran. Kalau sudah 40 tahun, sesekali kita tengoklah masjid kita. Masjid kita ini megahnya, ada kipas anginnya, bersih, nyaman, ada tempat berwudu. Jangan seperti masjid kami di sana, lebih banyak yang masjidnya daripada jamaah. Pak Imam, yang masjidnya 20, jamaahnya 10. Ini masjid, kita makmurkan masjid ini. Masjid, sholat ini kita jaga Pak, kita jaga. Jangan main-main sholat ini. Sholat ini tiang agama. Kata Nabi, as-sholatu imaduddin, tiang sholat itu tiang agama. Kata Nabi, semua kita ini bakalan mati ini. Camat kita semua ini, calon mati. Dan yang kekal di dunia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau sudah mati, kita akan dikafani, kita akan dimandikan, kita akan disolatkan, dan pasti kita akan dikuburkan. Sesekali Pak, kalau kita ziarah kubur, kita perhatikan kuburan itu. Berbantalkan tanah, berdindingkan tanah, beratapkan tanah, berbantalkan tanah. Jangankan untuk duduk, berbaring pun susah dalam tubuh sendiri. Bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun sayangnya anak kepada kita, bagaimanapun kita kayanya, bagaimanapun jabatannya kita hebat, sendiri di dalam kubur, sendiri Pak. Makanya kata Nabi, hidup ini 2 kali kita diarak. Yang pertama di saat kita pengantin, diarak kita itu, diarak ke rumah kita menuju mempelai wanita. Dipakai baju kemewahan, panggil dia bawa. Kalau ada kendaraan, ikutkan kendaraan. Di saat diarak itu semua famili ikut, famili ikut semua. Begitu nyampe ke tempat si perempuan, maka mempelainya tinggal kaum kerabat semua pulang. Begitu rupanya di sini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Itu waktu kita mempelai. Kapan kita diarak sekali lagi? Di saat kita sudah meninggal dunia. Di saat kita sudah meninggal dunia, kita pun diarak dari rumah kita, ikut anak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sudah meninggal dunia, maka yang akan mengantar kita ke kubur ada 3 perkara. Yang pertama kaum kerabat, kaum famili, anak, cucu dan istri. Yang kedua harta yang kita miliki. Kalau ada fortunernya, ikut fortunernya ke pintu kubur. Jen apanya tidak ada, nggak masuk kubur tadi dah. Ke pintu apanya tadi ikut. Yang ketiga amal ibadah. Setelah kita dimasukkan ke dalam kubur, yang 3 tadi pulang 2 tinggal 1. Anak akan pulang
dan akan membagi-bagi harta warisan yang kita tinggalkan. Ulang macam-macam dah anak sebelumnya sapoi bagianku. Anak membagi-bagi harta warisan yang kita tinggalkan. Satu hari dia menangis, 3 hari dia menangis, 3 hari, 4 hari dia menangis, 7 hari menangis. Setelah 8 hari sudah mulai tertawa. 40 hari diambilnya surat tanah, balik nama habis. Bukan komentaris, lagi teringat dia. Kapan dia teringat? Mimpi dia tadi malam berjumpa dengan mamanya. Barulah panggil Pak Imam mendoakan. Habis kita. Anak pulang, harta akan pulang dan akan dibagi-bagi ahli waris yang kita tinggalkan. Yang tinggal hanya satu. Apa yang tinggal? Amal ibadah. Apa kata Nabi? Man hafazu ala salawatil khams. Jaga ini, ingat pesan Nabi. Apa kata Nabi? Orang yang mampu, orang yang sanggup, orang yang bisa menjaga sholat yang 5 waktu dalam hidupnya. Bukan 3 waktu, bukan 2 waktu, bukan 4 waktu, tapi 5 waktu. 5 waktu sehari semalam. Orang yang mampu, orang yang bisa menjaga sholat yang 5 waktu sehari semalam, maka sholat itu nanti akan menjadi penolong baginya dalam kubur. Sholat itu nanti akan menjadi cahaya baginya dalam kubur. Sholat itu nanti akan membela dalam kubur. Wa man lam yuhafiz 'alaiha. Tapi kalau kau tak bisa jaga sholat yang 5 waktu, maka tidak ada jaminan bagimu yang akan menyelamatkanmu dalam kubur. Sholat itu jaga ini. Penting sholat ini. Saya belum tahu dah sholat ini kita semua ini. Namanya pakar gitu Pak Ustaz kan. Sholatlah berjamaah. Kalau lagi-lagi kita berjamaah di masjid, rugi Pak kalau kita nggak sholat berjamaah di masjid. Dapat 27 kali lipat derajat. Dapat lagi qabliyah ba'diyah. Kalau kita sholat di rumah, dadangan sholat qabliyah itu. Dadangan itu. Aku belum tengok orang sholat di rumah pakai qabliyah ba'diyah, dadangan. Jangan pakai qabliyah, zikirnya pun sembarangan kalau sholat di rumah. Semangat. Tahap bacanya. Habis. Kalau sholat di rumah, tapi kalau sholat di masjid azan berkumandang, kadang belum azan berkumandang sudah di masjid, sholat sunat tahiyatul. Azan berkumandang didengarkannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata muadzin jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la, sampai habis. Setelah itu Bapak Ibu hadirin, setelah dia habis, dia angkat tangannya dan berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang melakukan seperti ini kata Nabi, hanat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dialah orang yang pantas mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Dapat qabliyah, dapat mendengarkan menyambut panggilan azan, dapat sholat berjamaah, dapat zikirnya lengkap, ba'diyah dapat, diktikan banyak sekali. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya pahala sholat berjamaah. Makanya saya membaca apa di sini judulnya itu 1001 hikmah yang terkandung dalam sholat subuh berjamaah. Wah, banyak sekali. Kalau nggak berjamaah, nggak ada. Payah kita khusyuk kalau nggak berjamaah. Salah satu cara untuk mendapatkan khusyuk sholat berjamaah. Sering kita dengar sholat khusyuk baru. Caranya hari ini berjamaah. Kalau nggak rokat sholatnya hilang. Allahu Akbar. Hari Sabtu, hari besok, hari pekan. Tadi baru mendodos. Kemarin baru mana saya 2.800, ini udah turun dari 2.500. Sudah berapa pula nanti kerugian saya dalam hari ini lagi sholat. Akhirnya lupa bilangan rakaat sholatnya 34 ini ya katanya.
Akhirnya kalau karena dia nggak tahu hukum, berhenti dia sholat gara-gara itu. Bilangnya nggak sholat ini kan. Bapak Ibu berjamaah Pak. Kita ini berjamaah. Apalagi masjid ini tanggung jawab kita ini. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Kalau di kampung itu tidak terdengar azan, kampung Jotor kita ini, mohon maaf, tidak terdengar azan, tidak ada orang sholat berjamaah di sini, tidak ada orang sholat berjamaah di sini, tidak terdengar azan, tidak ada azan, tidak ada sholat berjamaah di kampung ini, maka semua kita masyarakat kampung ini sudah dikuasai syaitan. Tapi alhamdulillah kita di sini jarang jamaahnya. Tadi Isya lebih sedikit 2 saf. Itu Isya. Apalagi subuh nanti. Lebih banyak biasanya subuh kan. Bapak Ibu hadirin. Ini sholat jamaah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita perbaiki Bapak Ibu. Anak-anak kita ini kita perhatikan. Luar biasa. Tadi ada festival anak soleh. Anak ini harapan kita. Sebagaimana penyampaian Pak Kapolsek tadi, dikutip dari penyampaian orang Arab. Apa kata orang Arab? Rijalul yaum subhanul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin. Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa-masa yang akan datang. Anak-anak kita ini Pak, yang akan memperhatikan kita nanti. Anak ini Pak perlu dididik agama. Perlu Bapak Ibu hadirin. Kalau kita didik anak-anak agama, maka keuntungannya kepada kita. Tidak usah jauh-jauh dulu. Kalau kita sudah meninggal dunia, yang kita harapkan mengurus kita siapa? Anak. Tidak sedikit kita dengar orang tua yang mengatakan, saya sekolahkan engkau ke pesantren. Harapanku cuma satu. Saya tak harapkan harta darimu. Saya tak harapkan apa-apa darimu. Tapi yang saya harapkan, setelah saya meninggal dunia nanti, engkaulah yang ikut mengurus fardu kifayahku. Engkau ikut mensolatkanku. Engkau yang menjadi imam ketika aku nanti disolatkan. Engkau yang menuangkan air yang pertama di saat aku dimandikan. Engkau ikut mengkafani saya. Engkau ikut menghantarkan saya ke dalam kubur dan menyerahkan saya kepada Allah. Ya Allah, inilah ibu saya, inilah ayah saya ya Allah. Dari rahimnya aku lahir, dibesarkannya saya. Banyak air susunya yang sudah saya minum, banyak keringatnya bercucuran untuk menyekolahkan saya ya Allah. Inilah ibu saya ya Allah, penuh banyak dosa, penuh banyak kesalahan. Saya serahkan kembali kepadamu ya Allah. Ampuni dosanya, maafkan kesalahannya. Anak Pak, kalau nggak tahu dia caranya, gimana dia mau jadi imam? Ruku dia nanti waktu sholat jenazah kawan. Allahu Akbar. Kiranya kayak sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Secara kebetulan Pak Imam juga berhalangan. Waladhdallin. Amin. Kata jemaah. Oh Pak Imam. Makanya mensolatkan jenazah ini harus ada 2. Pertama berani, yang kedua bisa. Ada yang berani nggak layak. Berani dia apa gunanya itu katanya? Tapi tidak berilmu. Dikiranya 4 rakaat, rupanya 4 kali takbir. Upaya makanya kita sholatkan anak-anak ini Pak. Kita perhatikan. Alhamdulillah ada pesantren kita di sini. Ada pesantren kita di sini. Didik agama ini Pak. Anak-anak kita ini. Jangan biarkan nanti 3 anaknya, 4 anaknya, 5 anaknya, setelah dia meninggal dunia, dari kecil dia kita besarkan, setelah kita besarkan kita sekolahkan, setelah kita sekolahkan kita nikahkan, tidak ada rumahnya kita cari, tidak ada pekerjaannya kita usahakan supaya dia bekerja, tapi setelah kita meninggal dunia kita tak pernah diingatnya dalam doanya. Apa yang ada? Gak diingatnya kita dalam doa. Sibuk anaknya main skater hari ini. Skater namanya. Ada yang bagaimana? Allahu Akbar. Masih sibuk dia.
Masih sih dia menukar-nukar channel TV1 Metro TV, TV1 Metro TV, Indosiar ini selalu pilih penderitaan. Yang paling sering menderita kami laki-laki lah. Kalau enggak lumpuh stroke itulah penyakit itulah. Kalau enggak kena tabrak habis. Yang paling sering mati di Indonesia laki-laki. Bapak Ibu, perempuan akan menengok berita itu, tapi ini tahun minggu itu pula dia paling suka. Bapak Ibu hadirin dirahmati. Ada perempuan masih. Bagaimana kita mendoakan? Tapi kalau dia dididik dengan agama, dia ingat dasar kita, dia akan doakan 5 kali 1 hari 1 malam dia berdoa sambil meneteskan air mata. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni ya Allah dosa ayah saya ini, dosa ibu saya ini ya Allah, banyak salahnya ya Allah. Gara-gara mendidik kami, dia kadang akhir waktu sholat asar dia doakan Bapak Ibu 5 kali 1 hari 1 malam dia doakan. Berarti kalau setahun beberapa kali ribu dia berdoa. Proposalnya masuk kepada Allah. Doa itu kan proposal. Satu saja doa yang berterima kepada Allah di antara sekian ribu doa yang kita mohonkan, kita sudah selamat. Saya rasa kalau udah beribu kali dia bermohon kepada Allah, pasti di antara sekian banyak doa ada yang dijawab oleh Allah. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita masukkan proposal sama Pak Wali, hari ini kita datang proposal sama Pak Wali. Belum bisa ini, dipisah sekarang. Besok kita datang lagi. Besok kita datang lagi. Besok kita datang lagi. Datang terus dia. Pala Wali cek. Itu baru sama manusia, apalagi sama Allah. Allah sudah katakan, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku akan berikan. Yang berdoa anaknya, yang didoakannya orang tuanya, waktunya waktu yang terbaik. Anak yang berdoa anak yang soleh lagi, masya Allah. Bapak Ibu hadirin, didik anak dengan agama. Bapak Ibu, ini kita mau ini Pak. Oleh ini, jangan kita biarkan dia tak pandai baca Al-Quran. Nanti waktu kita meninggal dia nangis cuma dia tahu Pak. Kita udah wafat. Pak ini, siapa bukan menangis? Apa? Ajarkan dia dengan kalimat La ilaha illallah. Itu ajarkan. Makanya kalau lahir anak kan kita ajarkan, kita ajari dengan kalimat La ilaha illallah. Satu ibarat, satu pengertian. Wahai anakku tercinta, ketika engkau lahir ke dunia ini, aku yang mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Tapi saya titip pesan kepadamu, di saat saya nanti berakhir dari dunia ini, kau yang mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Didik anak-anak kita ini dengan agama. Bersungguh-sungguh. Anak-anak kami ini pun ini kita lihat ada Bapak Kepala Kampung, ada Pak Kapolsek. Jangan kita beranggapan pesantren itu tidak mungkin dari Kapolsek. Bukan, sangat mungkin dari Kapolsek. Nggak mungkin dari Pak Kepala Kampung, sangat mungkin dari Pak Kepala Kampung. Nah, semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun umur Nabi, 50 tahun, 53 tahun umur Nabi, dia hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. 63 tahun umur Nabi, dia meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin, makanya kata Nabi, umri ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umat kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalau udah umur 60 70 siap-siap lah kita ini. Bapak Ibu hadirin, bukan hanya itu aja, kita semuanya perlu persiapan.
menghadapi kematian. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sehat-sehat, sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, diberikan Allah kita nikmat umur yang panjang, sehingga dengan nikmat umur yang panjang itu bisa menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan Allah kita dari berbagai macam penyakit, apalagi penyakit hari ini, penyakit wabah Covid belum hilang dari permukaan bumi. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad SAW diangkat Allah lah penyakit wabah virus corona ini dari kota Subul Salam ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekedar inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu penyampaian saya mungkin banyak yang kurang tepat, banyak yang kurang pada tempatnya. Atas segala kekurangan dan kekhilapan itu mohon kiranya diberikan kemaafan. Untuk mendapat berkah acara ini, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والصحة والعافية والسلامة والبركة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله